Jadi ini adalah tutorial untuk mengerjakan UTS besok pagi, materi Bunda Bella. Jadi yang pertama ada bagaimana cara kita membuat grafik. Yang pertama itu kita membuat grafik line chart atau grafik garis. Pertama-tama kita blok dulu sampai sini, terus kita masuk ke sisipkan, lalu kita pilih diagram garis, kita pilih yang pertama, lalu kita geser ke sini, terus kita klik kanan, lalu kita ubah tipe bagan, terus kita ganti yang ke kanan. Untuk apa? Agar tahunnya terlihat. Jadi dengan seperti ini kita bisa membaca grafik dengan lebih mudah. Semakin ke tahun, luas segara anakan semakin menurun. Untuk yang ini sama aja, kita langsung ke yang selanjutnya. Misalkan yang populasi nelayan perikanan tangkap tahun 2010 sampai 2019. Kita blok semuanya. Kita blok, kita masuk ke sisipkan, terus kita pilih diagram garis, kita pilih yang ini, kita pilih ubah tipe bagan, klik kanan dulu, terus ubah tipe bagan, terus kita pilih yang ini agar tahunnya kelihatan. Oke, kalau udah oke, jadi di sini kalau misalkan kalian mau nambah judul sumbu dari sumbu X dan sumbu Y nya, kalian bisa klik yang ini, terus kalian bisa menambahkan judul sumbu. Kalian bisa di sini misalkan tahun, di sini di sini populasi nelayan gitu. Udah. Selanjutnya kita akan membuat grafik area. Di sini ada dua data teman-teman, yang atas dan yang bawah. Kita buat dua-duanya. Kita blok dulu, lalu kita masuk ke sisipkan, kita pilih yang ini, lalu pilih yang area 1 atau 2, area 2, terus kita sini, terus kita buat satu lagi dari grafik yang bawah, tabel yang bawah, terus kita masuk ke sisipkan, kita ke sini, terus klik sini. Ini yang benar adalah grafik yang bawah ya teman-teman. Jadi grafik area itu nilainya dimulai dari yang tertinggi dulu, yang atas paling tinggi ke yang paling bawah gitu teman-teman, agar nilai ini berurutan gitu teman-teman. Jadi misalkan kayak ini potensi habitat mangrove itu kan sedikit sekali memang kan teman-teman, terus mangrove existing gitu yang tengah-tengah, lalu yang jumlah itu yang total, jumlah hektarnya itu yang paling atas, nilai yang paling tinggi itu teman-teman. Kalau misalkan kalian mau tambah kayak judul sumbu, kalian sama aja tinggal gini aja. Nah, kalian bebas bisa mengisi apalah, terserah. Selanjutnya kita masuk ke bar chart. Bar chart itu diagram batang. Pertama-tama kita blok dari provinsi dan hutan, karena kita mau mengetahui grafiknya tentang provinsi dan hutan ini sampai kira-kira ya total Papua lah. Terus kita masuk ke sisipkan, kita pilih yang ini, terus pilih yang ini atau yang ini, terserah. Udah jadi teman-teman, grafiknya seperti ini. Karena ini kurang kelihatan ya teman-teman untuk data yang ini, karena memang kekurangan dari grafik batang adalah tidak bisa menafsirkan nilai yang terlampau jauh. Terus kita masuk ke grafik ketiga, yaitu pie chart. Pie chart di sini adalah grafik komposisi ya teman-teman. Kelemahan pie chart adalah hanya satu instrumen data saja yang bisa kita gunakan. Misalkan kita memiliki tiga data ini, Python, Dringo, dan Gending. Kita nggak bisa membuat tiga-tiganya.
misalkan seperti ini, kita mau buat 3 instrumen data tersebut dalam satu pie chart, itu nggak bisa. Nanti jadinya akan muncul satu saja, Python saja. Nah, gitu teman-teman. Nah, nah, kita hanya bisa membuat satu instrumen saja. Misalkan kita masuk ke sisipkan, terus kita buat ini. Nah, ini jadi kelihatan. Terus jika ingin melihat nilai dari data tersebut, kalian bisa klik kanan, terus tambah label data. Nah, itu teman-teman. Mungkin segitu. Terus langsung ke scatterplot. Scatterplot di sini, scatterplot di sini kalian pertama masuk ke sisipkan atau insert, terus kita memilih yang ini, scatterplot, terus pilih yang ini. Sorry. Oh, pakai yang ini aja deh. Terus kita klik kanan. Jadi selanjutnya adalah scatterplot teman-teman. Pertama kita masuk ke sini, terus kita pilih yang ini. Nah, terus kalau udah, kita klik kanan, lalu kita pilih data. Nah, di sini kita milih menu tambahkan. Setelah itu kita mau menamai data ini apa? Misalkan produksi padi di Kabupaten Brebes. Nah, nilai X dan Y adalah nilai dari data tersebut. Nilai X adalah nilai yang mempengaruhi teman-teman. Jadi nilai X yang di sini adalah nilai luas sawah. Dari data luas sawah kita blok dari sini sampai sini. Kalau sudah diklik, lalu nilai Y adalah nilai yang dipengaruhi teman-teman. Kita klik sini, terus kita masukin nilai produksi padi karena yang dipengaruhi adalah produksi padi. Kalau sudah tinggal oke. Oke lagi. Nah, kira-kira bentuk scatterplotnya seperti ini teman-teman. Lalu kita masuk ke bubble plot. Bubble plot sama aja, kita masuk ke sisipkan, terus kita ke sini, lalu kita pilih yang gelembung. Nah, terus kita klik kanan, pilih data, terus tambahkan, mulai serinya misalkan kepadatan, lalu nilai X itu nilai kepadatannya kita masukin, lalu ini nilai Y nya kita masukin, itu luas gambut ya teman-teman. Terus yang terakhir itu nih ukuran gelembung seri, kita masukin data yang terakhir atau rusak ini yang ini tingkat kerusakan lah. Udah, kalau udah tinggal kita enter, maka akan kelihatan hasil dari bubble plotnya. Lalu kita masuk ke box plot atau itulah. Terus pertama-tama kita harus menghitung dulu nilai minimal, kuartil 1, median, kuartil 3, max, dan seterusnya. Itu caranya adalah misalkan aku mau ngitung yang kuartil 1 sama dengan kuartil, terus kita pilih yang ini, lama kuartil, kita pilih datanya mau mana, misalnya ini kan di DO, berarti kita blok dari ini sampai sini. Terus kita mau nyari kuartil berapa, karena kita ingin mencari kuartil 1, maka titik koma atau koma dari terserah laptop kalian gitu, tergantung program dari laptop kalian. Misalkan ini kan kita nyari kuartil 1, maka kita klik 1 terus tutup kurung. Udah gitu teman-teman. Untuk nilai pH, suhu, dan konduktivitas kita tinggal drag aja ke samping. Untuk nilai-nilai yang lain mungkin bisa teman-teman coba sendiri ya. Misalkan 2 keybox itu median, kita pertama cari median dulu, terus baru dikurangi kuartil 1 gitu teman-teman.
Ketika sudah mendapatkan semua datanya, maka akan seperti ini. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, untuk membuat box plotnya, karena kemarin sedikit ada gangguannya, jadi nggak tahu, tapi ada sedikit cara hack gitu ya teman-teman dari aku sih. Misalkan kalian mau nyari nilai konduktivitasnya berdasarkan hmm, apa grafik box ini, kalian blok nilai konduktivitas, terus kalian masuk ke sisipkan, terus kalian bisa pilih yang ini, lalu kalian pilih yang ini. Nah, terus ini kan belum kelihatan ya nilai-nilainya, kalian bisa tambahkan label data. Nah, di sini sudah muncul teman-teman nilai-nilainya, kita bisa cocokkan. Alamak, kita kita bisa cocokkan dengan nilai yang di samping. Nilai minimal dari konduktivitas itu 85,8, betul. Nilai maksimalnya 110,5, betul. Terus ini kuartil 1, kuartil 2 atau median, dan kuartil 3. Karena ini ada sedikit perbedaan penghitungan, tapi kurang lebih hasilnya memang seperti itu teman-teman, memang benar. Kuartil satunya 92,45, kuartil 2 atau medianya 100,45, dan kuartil 3-nya 104,75. Jadi dalam satu grafik box plot itu mencakup 5 nilai teman-teman, yaitu nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2 atau median, kuartil 3, dan nilai maksimal. Mungkin ini materi pertama dari Bu Nabila. Terima kasih.